Orang-orang kafir membuat makar, membuat rencana yang jahat, Allah pun punya rencana yang lain. Ini. Jadi kalau kita berada di atas kebenaran, mungkin sekarang kita kalah kelihatannya, tapi Allah punya rencana yang lain untuk memenangkan kita. Ketemu kakak Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair wa kaifa bikum? Alhamdulillah bi khairin. Naam, barakallahu fikum. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa kembali belajar. Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah masih berikan waktu dan kesempatan untuk bisa kita menikmati indahnya dalam belajar. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu diberikan ridha dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita belajar sebagaimana biasa, kita membaca dulu Ummul Kitab surat Al-Fatihah, lalu membaca doa belajar. Tafadhalu. Wahid isnain salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Naam. Ya, sebagaimana biasa sebelum kita baca kitab, bagaimana adab membaca kitab? Kita bismillah, alhamdulillah, sholawat, lalu mendoakan yang punya kitab ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimakumullah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Ad-dars sittata wa ishrin ya. Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ya. Sekarang kita sudah masuk ke pelajaran 26. Yang ke-26. Hisarun Nabi, apa itu hisar? Hasar ya, mengepung ya. Atau nanti bahasa lebih anunya adalah pemboikotan ya. Pemboikotan atau embargo ya. Pengepungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau ya. Wa ahli baitihi. Wa ahli baitihi. Ya. Baik. Sekarang kita sama-sama baca sebagaimana biasa. Ad-dars sittata wa ishrin. Ad-dars sittata wa ishrin. Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. wa ahli baitihi. Al-awwal. Al-awwal. Lamma ra'at Quraisyun intisyarul islami fil qabaili
azamu ala qatlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. As-sani fahasarathu wa ahla baitihi fi syi'bi wa mana'u anhum al-arzaqa wattafaqu ala an la yaqbalu lahum sulhan abada illa idza aslamun nabiyya lil qatli as-salis wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifatin allaquha fil ka'bati ar-rabi' wa kana dhalika fi sanati sabi'ati minan nubuwati. Ya, pelajaran yang ke-26 ya, hisaru. Hisar itu mengepung, pengepungan atau pemboikotan atau embargo. Ya, jadi dikepung, kemudian dia ditahan, tidak boleh apa istilahnya, kalau orang dikepung kan tidak boleh keluar-keluar tuh. Ya, tidak boleh berhubungan dengan orang yang di dalam. Nah, itu jadi dikepung atau diboikot bahasanya. Pengepungan Nabi SAW dan ahli keluarga, ya. Baitihi, ya, ahli bait itu keluarga, ya. Ahli baitihi, keluarga Nabi, keluarganya. Bait itu kan rumah toh. Ahli itu bisa bermakna ahli atau penduduk atau ahlu, ya, ahlinya, penghuni rumah, ya. Jadi maksudnya di sinilah dan ahli keluarganya beliau dan keluarga beliau. Yang pertama, lamma, ya, ketika ra'at Quraisyun. Kenapa di sini taknis? Nama suku. Mana sukunya? Quraisy. Jadi semua nama daerah, nama negara, nama suku itu adalah apa? Muannas. Maka dia tandanya adalah dengan, kalau kata kerjanya dalam bentuk lampau atau fi'il madhi, ya dia menggunakan tak sukun atau taknis, ya. Quraisyun, Quraisy. Intisyara itu menyebar. Al-Islam, ya, Islam, maksudnya agama Islam. Ya, pada ya, fil qabaili, jamak dari qabilah, qabaili, di kabilah-kabilah. Azamu, ya, mereka mengambil keputusan atau memutuskan, ya. Azam, ya. Azam itu artinya adalah keputusan. Setelahnya berazam, bertekad. Jadi orang kalau namanya azam itu harus punya tekad. Tekad yang kuat untuk belajar, ya, azamnya, ya.
Ala atas qatlin nabi, ya. Jadi ala di sini untuk, ya. Qatli membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fa maka hasarathu, ya. Hasarathu, ya. Maksudnya itu kembali kepada Quraisy, mengepung atau memboikot Nabi. Hu itu kembali kepada siapa? Kepada Nabi, ya. Wa dan ahla baitihi, keluarganya, ya. Fi syi'bi, di syi'bi. Syi'bi itu artinya Mekah. Di Mekah, ya. Dulu biasa orang kalau sebut asy-syi'bi itu sama dengan di Mekah, ya. Fi syi'bi. Wa mana'u mereka melarang anhum, ya, atas mereka. Maksudnya hum itu kembali kepada keluarganya Nabi, ya, ahlul bait. Kembali kepada Nabi dan keluarganya. Anhum al-arzaqa, daripada rizki, ya, rizki, ya. Al-arzaq maksudnya apa istilahnya? Untuk mengambil apa? Dari bahan-bahan makanan, ya, makanan, minuman, ya. Al-arzaq itu rezeki, ya, makanan dan minuman, ya. Wattafaqu, dan mereka bersepakat ada untuk an la, ya, yaqbalu, untuk tidak menerima. La itu kan tidak, yaqbalu mereka menerima, dari qabala, ya, qabila yaqbalu, untuk tidak menerima lahum, ya, untuk mereka, maksudnya mereka ini adalah keluarga Nabi dan keluarganya, sulhan. Sulhan itu perdamaian, abada, selamanya, abadi, selamanya. Jadi abadi itu dari kata bahasa Arab. Illa, kecuali, idza, jika atau kalau, aslamu, aslama yaslimu, menyerahkan, mereka menyerahkan, aslamu an-nabiyah, menyerahkan Nabi, lil qatli, untuk dibunuh, ya, lil qatli, untuk dibunuh. Yang ketiga, wa katabu, dan mereka menulis, kataba yaktubu, katabu mereka menulis, ma apa-apa, ittafaqu yang mereka sepakati, alaihi atasnya, fi sahifatin
di dalam sahifah, lembaran, ya, lembaran. Ada yang mengatakan papan, ada yang mengatakan kulit, ya. Jadi jelas lembaran, ya. Allaqu ha, ya, di mana allaqu mereka menggantung ha itu lembaran tersebut, ya, sahifah tadi, fil Ka'bah, di dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah, Ka'bah. Yang keempat, wakana, dan peristiwa zalika tersebut, wakana itu bisa bermakna peristiwa dan adalah, ya, karena kejadian, ya. Wakana zalika, dan kejadian tersebut, terjadi pada as-sanati, tahun, as-sabi'ati, ketujuh, minan, dari an-nubuwati, apa itu? Kenabian. Jadi peristiwa itu terjadi pada tahun ketujuh kenabian. Baik, sekarang kita baca bersama-sama, ya. Ad-dars sittata wa ishrin. Ad-dars sittata wa ishrin. Pelajaran ke-26. Pelajaran ke-26. Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemboikotan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemboikotan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahli baitihi. Wa ahli baitihi. Dan keluarga beliau. Dan keluarga beliau. Al-awwal. Al-awwal. Yang pertama. Yang pertama. Lama. Ketika. Ra'at Quraisyun. Ra'at Quraisyun. Orang-orang Quraisy melihat. Orang-orang Quraisy melihat. Intisyarul Islami. Intisyarul Islami. Tersebarnya Islam. Tersebarnya Islam. Fil qabaili. Fil qabaili. Di antara kabilah-kabilah. Di antara kabilah-kabilah. Semuanya, ya, semuanya bicara, semuanya membaca, jangan ada yang tidak membaca. Ya. Azamu. Mereka memutuskan. Mereka memutuskan. Untuk qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-tsani. Fahasarathu. Maka mereka memboikot beliau. Maka mereka memboikot beliau. Wa ahla baitihi. Wa ahla baitihi. Dan keluarganya. Dan keluarganya. Fi syi'bi. Fi syi'bi. Di syi'bi. Di syi'bi. Di Mekah maksudnya. Wa mana'u anhumul arzaqa. Wa mana'u anhumul arzaqa. Dan mencegah mereka. Dan mencegah mereka. Untuk mendapatkan makanan. Untuk mendapatkan makanan. Wattafaqu. Ala. An la yaqbalu lahum. Dan mereka bersepakat. Untuk tidak menerima. Sulhan abada. Dari Rasulullah dan keluarganya. Perdamaian secara abadi. Illa. Kecuali. Idza aslamun nabiyya lil qatli. Mereka menyerahkan Nabi untuk dibunuh. As-salis. Yang ketiga. Wa katabu
dan mereka menulis mattafaqu alaihi fi sahifatin, mattafaqu alaihi fi sahifatin, apa-apa yang mereka sepakati apa-apa yang mereka sepakati di dalam lembaran, dalam sebuah lembaran, allaquha, lalu mereka menggantungkan lembaran tersebut fil ka'bati, di dalam Ka'bah. Ar-Rabi' wa kana dzalika, dan kejadian tersebut fi sanati sabi'ati, terjadi pada tahun ke-7 minan nubuwati, dari tahun kenabian. Ya. Baik, sekarang saya jelaskan ya. Jadi ini terjadi pengepungan atau pemboikotan terhadap Nabi dengan keluarganya, ya, kaum keluarganya. Di mana keluarga beliau itu dari kalangan Bani Muttalib dan Bani Hashim, ya, Bani Muttalib dan Bani Hashim, ya. Nah, lamma ra'at Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy itu intisyarul Islam, melihat jadi Islam sudah betul-betul tersebar, ya, fil qabaili, di seluruh kabilah-kabilah orang Quraisy, ya. Jadi dakwah Nabi tidak tercegah lagi. Islam sudah menyebar dan memang sifatnya agama Islam untuk disebarkan, ya. Meskipun kita cegah agama Islam itu, maka Islam akan tetap tersebar, ya. Karena ada orang-orang yang akan menyebarkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang selalu menyebarkan Islam itu. Nah, agama Islam mulai tersebar ke seluruh penduduk-penduduk yang ada di kabilah-kabilah atau suku-suku itu yang ada di Mekah ketika itu. Ya, sehingga mereka tidak suka dengan hal seperti itu. Ini betul-betul ini Muhammad ini menyebarkan Islam, ya. Dia sudah mengganggu orang-orang Arab. Ya. Ketika itu, ini kalau orang-orang Arab marahnya, ya, sehingga apa? Ya, sehingga mereka tidak bisa mencegah lagi, ya, tersebarnya Islam ini. Azamu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengambil sebuah keputusan yang keputusan yang ekstrim, keputusan yang istilahnya yang betul-betul keras, ya. Untuk apa? Untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut mereka, satu-satunya cara supaya Islam tidak tersebar adalah membunuh penyebarnya, membunuh orang membawa Islam, yaitu Nabi. Ya. Nah, tapi itu adalah anggapan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menolong Rasulullah SAW, ya. Dan Allah akan menolong orang-orang yang senantiasa mendakwakan Islam ini. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi, ya. Ya. Dan itu mereka akan lakukan. Setiap ketemu dengan Nabi mereka berusaha, bahkan pernah Nabi itu, ya, ketika sholat, ya, ada seorang kafir Quraisy yang dia pakai sorbannya, ya, kemudian dia lilitkan ke lehernya dan ditarik. Bagaimana kayak itu modelnya? Nabi lagi sholat, ya, ini sorban kasih begini, ditarik sampai Nabi tercekik. Ya, kita pernah merasakan dicekik? Pernah, ya? Nah, kalau dicekik itu, bahkan itu biasa orang kalau tercekik itu, kalau itu ada urat nadi di sini. Kalau itu terhalang udara itu bisa meninggal dunia. Tapi pada saat itu datanglah sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq sambil menangis dan mengatakan, jangan. Apakah kamu akan membunuh orang yang menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah? Akhirnya mereka pun pergi. Mereka juga semua orang kafir Quraisy itu sangat
mereka juga sebenarnya ragu-ragu untuk membunuh Nabi. Karena kalau Nabi terbunuh, pasti keluarganya Nabi banyak yang akan yang akan membela Nabi. Banyak akan membela. Karena Nabi itu sebenarnya secara hakiki sangat dicintai oleh orang-orang Quraisy. Beliau sangat dicintai sebenarnya. Beliau dibenci karena dakwahnya. Dan dakwahnya itu karena mengajak orang untuk menyembah Allah. Ya. Meninggalkan segala bentuk kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Itu dakwah Nabi. Maka mereka benci itu. Ya, kalian pun nanti kalau misalnya sudah berdakwah ke tengah masyarakat secara istiqomah mendakwakan Islam, ya, itu biasanya akan mendapat penentangan-penentangan seperti itu. Boleh kalau kita misalnya mendakwakan sebuah kepada masyarakat, misalnya masyarakat di situ sudah banyak melakukan kemaksiatan, terjadi zina, ya, terjadi riba, macam-macam kejadian-kejadian maksiat di dalam. Lalu kita berusaha untuk menjelaskan yang mana yang benar, itu akan bertentangan dengan kebiasaan masyarakat. Dan disitulah ujian akan datang kepada kita sebagai pengemban dakwah. Apakah kita kuat atau tidak? Ya, begitu. Nah, kemudian yang kedua, fahsarathu wa ahli baitihi fi sya'bi. Maka mereka pun mengepung atau memboikot atau mengembargo Nabi dan keluarganya di Sya'bi. Jadi Mekah itu. Wa mana'u anhum al-arzaq, dan melarang Nabi dan keluarganya untuk mendapatkan bahan makanan, bahan-bahan pokok. Bayangkan. Ya. Jadi kalau mereka dilarang keluar, ya. Mereka dilarang mendapat bahan pokok. Ya, ada yang biasanya keluar sembunyi-sembunyi, ya. Pada musim haji biasanya mereka keluar sembunyi-sembunyi untuk membeli makanan. Tapi biasanya orang-orang Quraisy Mekah itu sudah mengambil duluan bahan makanan itu, sudah membeli duluan, memborong semuanya. Supaya apa? Supaya Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak mendapatkan makanan. Sehingga pada suatu ketika, ya, mereka, ya, Nabi, keluarganya, ya, termasuk paman-pamannya beliau dari Bani Hashim, Bani Muttalib, itu mereka kelaparan. Ya. Mereka tidak bisa mendapatkan bahan makanan kecuali ketika itu mereka cuma makan daun-daun yang sudah kering dan makan dari bulu-bulu binatang. Apa istilahnya, kulit-kulit binatang yang sudah mering ketika itu. Bayangkan. Jadi ada kulit-kulit binatang yang sudah kering itu, yaitu mereka masak. Mereka makan itu karena tidak ada bahan makanan. Dan Nabi juga merasakan itu. Dan keluarga beliau itu yang dikepung itu bukan cuma Islam, ya, ada juga yang non Islam. Karena mereka itu kan sangat, apa istilahnya, persaudaraan mereka sangat tinggi. Jadi sebenarnya tujuannya orang Quraisy itu ingin memboikot Nabi. Tapi karena Nabi ini adalah orang yang dicintai orang-orang Quraisy, ya, maka orang-orang yang oleh keluarga beliau, maka keluarga beliau ini meskipun mereka bukan Islam, mereka juga ikut ingin diboikot. Meskipun bukan Islam. Jadi yang diboikot bukan cuma orang-orang Islam, tapi juga orang-orang non-Islam ketika itu, orang-orang kafir juga dari kalangan keluarga Nabi. Ya. Karena rasa kepedulian mereka terhadap Nabi, terhadap Muhammad SAW. Jadi mereka sama-sama. Ya. Ya. Wattafaqu ala an la yaqbalu lahum sulhan abada, dan mereka bersepakat untuk tidak menerima perdamaian apapun dari keluarga Nabi, dari Nabi dan keluarganya, ya, secara abadi terus menerus, illa kecuali iza aslamu, kecuali keluarga Nabi menyerahkan an-nabiyya lil qatli, menyerahkan Nabi kepada mereka untuk dibunuh. Pokoknya orang-orang Bani Hashim, Bani Muttalib, ya, saya tidak mau tahu, kata mereka. Kami tidak mau tahu. Kami tidak menerima perdamaian apapun dari kalian, kecuali kalian menyerahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh. Luar biasa, ya. Itu perjuangan Rasulullah.
Makanya Nabi itu kan disebut sebagai salah satu dari Nabi yang ulul azmi, ya, Nabi yang perjuangannya termasuk paling berat. Ada 5 Nabi itu yang diberi gelar ulul azmi. Siapa-siapa yang masih ada yang tahu? Nabi Nuh, Nabi siapa tadi? Ibrahim. Siapa lagi? Musa. Siapa lagi? Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu kenapa? Karena perjuangannya paling berat. Nabi Nuh itu luar biasa. Beliau berdakwah kira-kira 900 tahun ya, beliau berdakwah itu. Beliau cuma dapat pengikut 80 orang. 40 atau 80 itu. Kalau kita berdakwah 900 tahun kira-kira bagaimana? Dapat 40 orang, dapat 80 orang. 1 bulan saya berdakwah dan tidak ada orang mau dengar saya. Kan? Langsung kita putus asa kalau kita. 1 tahun saja berdakwah tidak ada orang mau ikuti kita. Dah malas mak deh. Kan begitu kita itu. Nabi Nuh bayangkan 900 tahun lebih beliau berdakwah, kan usianya sampai 1950 ya, usia Nabi Nuh alaihissalam. Itu bayangkan luar biasa. Pengikutnya cuma 80 orang. Luar biasa kesabarannya beliau. Nabi Ibrahim sampai-sampai beliau dibakar hidup-hidup, dibuatkan oleh Namrud ketika itu tungku apa istilahnya, kayu bakar yang itu tinggi sekali anunya, kayunya ditumpuk tinggi sampai dibakar. Nabi Ibrahim dimasukkan ke situ. Tapi Nabi Allah ketika itu kemudian memerintahkan kepada api, ya narkun, apa istilahnya, wahai api, ya bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu itu dingin dan selamatkan Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu di atas api ketika itu bukan merasa kepanasan, tapi kedinginan, seperti orang dalam kulkas. Kalau kita mungkin ya, kan kalau kita pegang api sedikit langsung terbakar, langsung panas kan? Tapi Nabi Ibrahim ketika itu justru beliau kedinginan di atas api. Allah mengangkat khasiat api yang membakar tadi, ya, itu diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau berdakwah, gitu. Luar biasa, ya. Jadi luar biasa Nabi Rasulullah SAW, ya, beliau luar biasa. Ini perjuangannya berat sekali. Jadi jangan dikira bahwa pekerjaan Nabi itu cuma enak-enak saja menyampaikan Islam. Tidak, itu luar biasa penentangannya. Makanya para ulama itu disebut sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, ya. Di mana Nabi tidak mewariskan harta, tapi Nabi mewariskan ilmu kepada mereka. Dan yang kita pelajari pada hari ini dan pelajaran yang lain adalah warisan-warisan Nabi semua. Mau jadi pewaris Nabi? Mau jadi pewaris Nabi tidak? Mau tidak? Mau tidak? Iya, insyaallah. Takbir. Deh, lemas loyonya takbirnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifa, dan mereka menulis apa yang mereka sepakati itu dalam sebuah lembaran. Lalu apa? Allaquha fil Ka'bah, lalu mereka menggantungkan lembaran itu dalam Ka'bah. Apa isi lembaran itu? Tulisannya itu tadi, melarang mereka mendapatkan makanan, tidak boleh berhubungan dengan orang-orang Bani Muttalib dan Bani Hashim, dengan Nabi, pokoknya dengan keluarganya. Tidak boleh menikah dengan mereka. Ya, jadi kalau ada orang yang saling mencintai mau menikah tidak boleh. Bayangkan itu, tersiksanya itu secara lahir dan batin. Pokoknya apapun dalam bentuk hubungan sosial tidak boleh, ya. Dikucilkan betul, diasingkan betul. Kira-kira kalau kita tidak diajak bicara sama orang tua kita atau sama saudara kita, kira-kira bagaimana? Tidak diajak bicara 1 hari saja. Pernah begitu? Ada yang pernah dapat hukuman dari
orang tuanya tidak diajak bicara. Sudah ada yang pernah sini? 1 hari atau 2 hari, ya, pokoknya tidak diajak bicara, orang tua diam saja. Tidak enak itu rasanya, tidak diajak bicara, dicuekin, ya. Memangnya enak dicuekin, kan? Sakit hati, kan begitu. Begitulah dulu Nabi bersama keluarga beliau, ya, dicuekin, tidak diajak bicara oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Bayangkan. Dan kejadian ini selama apa? Selama 3 tahun lamanya. Ya, mereka menggantungkan itu, ya. Wa kana dzalika fi sanati sabi'ati min an-nubuwah, itu terjadi pada tahun ke-7 dari kenabian. Tapi ya, karena mereka sendiri apa istilahnya, setelah berjalan 3 tahun, ya, ketentuan Allah itu luar biasa. Allah punya rencana juga, ya. Jadi perjanjian ini kemudian berakhir pada tahun ke-3, ya. Ketika itu ada di antara orang-orang Quraisy, ya, di antaranya ada Adi bin Hatim yang ketika itu masih kafir, ya. Nanti kan beliau akan masuk Islam juga. Mereka kemudian begini, sebenarnya kami tidak setuju itu dengan perjanjian itu, ya. Akhirnya mereka kumpul, ada berapa orang yang tidak setuju, dipanggil semua yang tidak setuju. Akhirnya mereka mendatangi orang Quraisy berbicara, wahai orang-orang Quraisy, ya, kami sebenarnya tidak setuju dengan kezaliman yang menimpa saudara-saudara kita semua, itu dari Bani Muttalib dan Bani Hashim. Karena kan sebenarnya mereka masih ada hubungan keluarga. Kita makan yang enak, kita hidup dengan enak, sementara kalian menzalimi mereka, ya. Kami tidak setuju. Akhirnya satu, kan mereka sudah sepakat, ya, mereka sudah sepakat. Ada Abu Jahal bilang, kamu itu berdusta, ya. Wah, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, saya tidak setuju, itu Abu Jahal yang berdusta, ya. Datang lagi satu orang, saya tidak setuju dengan perjanjian. Akhirnya sampai banyak orang. Nabi bilang, Abu Jahal, kayaknya kalian ini sudah bersepakat tadi malam ini. Itu Abu Jahal sudah tahu ini strategi politik, itu Abu Jahal sudah tahu. Akhirnya Abu Talib datang, karena Abu Talib mendapatkan informasi dari keponakannya itu Nabi SAW, di mana Nabi mendapat wahyu dari Allah, ya, di mana lembaran-lembaran itu kemudian sudah habis dimakan rayap. Jadi Abu Talib mengatakan, kalau memang lembaran-lembaran itu masih ada, maka biarlah kalian teruskan ini, ya, bagaimana perlakuan kalian kepada Muhammad. Tapi kalau lembaran-lembaran itu sudah tidak ada, maka kita batalkan perjanjian ini. Maka mereka semua bergegas untuk menuju Ka'bah, melihat dalam Ka'bah, melihat di lembaran yang mereka gantungkan dulu itu, ternyata betul lembaran-lembaran itu sudah dimakan oleh rayap. Allah punya rencana, dan ternyata yang tidak dimakan oleh rayap adalah kalimat-kalimat, kata-kata yang menyebut nama Allah. Misalnya, Bismika Allahumma, itu tidak dimakan oleh rayap. Jadi kalau ada kata Allahnya tidak dimakan oleh rayap. Tapi yang lain, dilarang mendapatkan makanan, dilarang berhubungan, dilarang menikah, itu semua dimakan rayap semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang kafir membuat makar, membuat rencana yang jahat, Allah pun punya rencana yang lain. Ini. Jadi kalau kita berada di atas kebenaran, mungkin sekarang kita kalah kelihatannya, tapi Allah punya rencana yang lain untuk memenangkan kita. Ya, itu. Jadi Allah menyatakan dalam firman-Nya, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka beristiqamah. Istiqamah, ya, beradab, teguh pendirian di atas jalan kebenaran, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikata, maka mereka diliputi, dikelilingi oleh para malaikat-malaikatnya Allah, alla takhafu wa la tahzanu, dan mereka tidak takut, janganlah kalian
takut dan jangan berputus asa. Mereka tidak takut dan mereka tidak putus asa. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan kami memberikan janji kepada mereka, yaitu berupa surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Itu. Jadi kalau kita berada pada jalan kebenaran, ya istiqomah, maka Allah akan menumbuhkan rasa berani dalam diri kita, menghilangkan rasa takut itu. Allah akan mendatangkan malaikat yang senantiasa mengelilingi kita, ya, dan Allah akan melindungi kita. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kamilah, kata Allah, Allah beserta malaikatnya itulah yang akan, ya, menolong kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat nanti. Siapa yang mau ditolong oleh Allah di sini? Siapa yang ditolong? Katakan yang mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, yang mau ditolong oleh Allah siap untuk menyatakan kebenaran, ya. Siap untuk berdakwah nanti insyaallah, ya. Siap untuk berjuang demi agama kita, demi agama Islam insyaallah, sampai hayat itu kemudian tercabut dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, anak-anak saudara Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira yang bisa kita ambil hikmahnya dari pelajaran kita pada kesempatan ini, bahwa pemboikotan atau pengepungan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi dan para keluarga beliau itu tidak mematahkan semangat beliau untuk terus berdakwah. Bahkan beliau tetap berdakwah, ya, meskipun dikepung, diboikot, beliau sembunyi-sembunyi keluar dari kota Mekah untuk menyampaikan dakwah ke sekitar kota Mekah ketika itu. Luar biasa. Sehingga Allah menolong dengan apa? Dengan memakan, ya, lembaran-lembaran tadi itu dimakan oleh rayap. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, kita tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Tafadhalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.